Aparat gabungan jajaran Polrestabes Makassar menggerebek pesta miras hingga narkoba di sebuah rumah di Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. 7 orang diamankan berada dalam suatu ruangan dengan kondisi mabuk berat. 4 diantaranya masih berstatus pelajar. Botol miras, alat bekas hisap sabu, dan 6 saset narkoba siap edar terbagi dalam kemasan kecil dan besar ditemukan. Mengatur ditemukan sejumlah bahan pembuat narkoba. Sejumlah pelaku yang diamankan diduga pengendali peredaran narkoba di kalangan pelajar di Makassar. Ini kawanan pelaku menjalani pemeriksaan polisi, sementara pengembangan kasus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan jaringan narkoba para pelaku lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. 2 warga negara asing ugal-ugalan mengendarai motor gede dan mengeroyok warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu di tempat lain, 2 kelompok pemuda terlibat tawuran terekam video amatir warga. Video amatir merekam aksi ugal-ugalan 2 WNA asal Irak di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya akhirnya diamankan petugas keamanan kampus Universitas Hasanuddin Makassar usai bertikai dengan pengendara lain. Diduga mereka tak terima saat ditegur warga. Selain berkendara dalam kondisi mabuk, mereka juga tidak mengenakan helm, sementara kendaraannya menggunakan knalpot brong dan plat nomor palsu. Akibat perbuatannya, keduanya kini harus berurusan dengan anggota Polrestabes Makassar, sementara kendaraan mereka disita. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa News melaporkan. Berlangsung di gang sempit, aksi tawuran 2 kelompok remaja terekam CCTV warga. Puluhan pelaku tawuran melanjutkan aksinya di Jalan Muhammad Jufri. Tepat di perbatasan 2 kecamatan, yakni Kecamatan Talo dan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diketahui, pada malam sebelumnya, para pelaku juga melancarkan aksi serupa dan terekam CCTV. Para pelaku tawuran telah teridentifikasi polisi berdasarkan rekaman CCTV. Polisi juga mengamankan 1 di antara pelaku dan menyita anak panah busur, petasan, serta senjata tajam berupa pisau tak jauh dari lokasi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengejaran para pelaku yang berhasil kabur dan menyelidiki motif aksi tawuran. Warga yang resah dengan aksi kedua kelompok tersebut berharap agar polisi dapat menindak tegas pelaku tawuran demi kenyamanan bersama dan berikan efek jera bagi pelaku. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Asyik bermain ponsel di depan rumah, bocah perempuan berusia 12 tahun dianiaya seorang pria dengan senjata tajam. Sementara itu diduga menjadi korban perundungan, siswi MTS Negeri di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia di kamar tidurnya. Bocah perempuan berusia 12 tahun dalam kondisi kritis di rumah sakit usai jadi korban penganiayaan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Korban yang masih pelajar SMP itu sebelumnya sedang asik bermain ponsel di depan rumah bersama temannya. Tiba-tiba, seorang pria berinisial LH menganiaya korban dengan senjata tajam. Pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk itu juga sempat mengancam korban. Usai menganiaya korban, pelaku langsung melarikan diri. Melakukan serangkaian penyelidikan. Telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Ya, dan saat ini korban masih dalam tahap perawatan di RSUD. Anggota Polres Muna masih memburu pelaku yang kini buron. Belum diketahui pasti penyebab utama kejadian tersebut. Polisi juga masih menunggu kondisi korban stabil untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Adi Eba News melaporkan. Seorang siswi MTS Negeri di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia di kamar tidurnya. Ia mengakhiri hidupnya sendiri dan meninggalkan surat berisi curahan hatinya. Dalam suratnya yang ditulis dengan bahasa Sunda, gadis berusia 14 tahun ini mengaku memendam sakit hati dan sudah tidak tahan lagi pergi ke sekolah. Diduga gadis malang ini merupakan korban perundungan teman-temannya. Sementara itu, sebelum korban meninggal, orang tua korban mengaku pernah mengadu ke pihak sekolah karena anaknya kerap merasa tertekan sepulang sekolah. Di sisi lain, pihak sekolah membantah adanya dugaan perundungan terhadap korban.
Kepala sekolah menyebut korban dikenal sebagai siswi yang aktif berorganisasi dan berprestasi. Keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Kini polisi masih mendalami pemeriksaan kasus ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah sekaligus toko grosir terbakar hingga menyebabkan seorang penghuni ruko tewas. Kebakaran ini sempat membuat panik warga karena tumpukan kembang api dan petasan ikut meledak. Ledakan kembang api hingga petasan dari sebuah rumah sekaligus toko grosir terbakar di Desa Simbolon, Kecamatan Palipi, Samosir, Sumatera Utara membuat warga sekitar panik. Kebakaran toko grosir milik Dipos Nebahu ini terjadi Kamis pagi saat toko masih tutup dan pemiliknya masih tertidur lelap. Kobaran api langsung membesar dan membakar seluruh isi toko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari ini. 2 unit damkar milik PMK Samosir tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Namun naas, salah seorang penghuni ruko yang merupakan anak Dipos Nebaho yakni Andi Nebaho ditemukan tewas dalam kamarnya, diduga masih tertidur lelap saat kebakaran terjadi. Bukan sementara, kebakaran dipicu akibat korsleting listrik yang menyambar petasan hingga kembang api sebelum api membesar dan membakar seluruh bangunan ruko. Polisi dari Polres Samosir kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Samosir, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Seorang bocah perempuan berusia 8 tahun diserang sekelompok gajah liar. Korban yang mengalami luka serius di sekujur tubuhnya harus terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Anak kecil umur 3 SD sana pijak gajah. Apa namanya? Citra. Beginilah kondisi bocah perempuan yang tak sadarkan diri setelah diinjak oleh seekor gajah liar di tengah kebun sawit dekat rumahnya di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Korban mengalami luka serius di bagian kepala dan perut dan dalam perawatan di Rumah Sakit Arifin Ahmad, Pekanbaru. Kejadian bermula saat tiba-tiba sekelompok kawanan gajah liar datang ke depan rumah korban. Merasa terancam, sang ayah, ibu dan 4 anaknya mencoba melarikan diri, namun korban terjatuh. Seekor gajah liar langsung menginjak korban hingga tak sadarkan diri. Selain menyerang bocah, kawanan gajah liar yang diperkirakan berjumlah 8 ekor itu juga merusak rumah korban hingga berantakan. Polisi dan pemerintah desa berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau untuk menghindari konflik manusia dengan gajah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal News melaporkan. Sejumlah burung hantu dan 8 anakannya dievakuasi dari atap rumah warga di Sampang, Jawa Timur. Pemilik rumah resah dan takut suara gemuruh burung hantu setiap malam bersuara di atas rumahnya. Tugas damkar berupaya mengevakuasi burung hantu yang bersarang dan beranak di atap rumah warga di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Gimana bos? Hasil. Evakuasi atas laporan sang pemilik rumah yang resah adanya suara burung hantu di rumahnya. Petugas harus ekstra hati-hati karena keberadaan sarang burung hantu yang berada di dalam atap rumah berlantai 2. Dengan bantuan galah dan jaring, petugas bisa menjangkau sarang burung yang lokasinya sempit serta gelap. Satu persatu burung hantu berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa ke tempat yang lebih aman tanpa melukai satupun anakan burung hantu. Total 8 anakan burung hantu yang berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor damkar untuk selanjutnya dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman News melaporkan. Produksi informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Camar Hena undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.